Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Sebelum kita lanjut videonya, saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah dengan setia mendukung channel ini. Dan untuk saudara-saudaraku yang masih mencari kebenaran, saya berdoa kepada kalian supaya kalian menemukan kebenaran yang sejati dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Ya, selamat pagi Mbak. Iya, bagaimana? Gini Mbak, ada yang mau saya tanyakan nih Mbak. Cuman saya kan begini, saya lagi bingung nih, lagi ngeliat di YouTube ceramah Zakir Naik itu kan dia bilang seorang Muslim tidak akan menjadi Muslim apabila dia tidak mencintai Yesus atau Isa Al-Masih atau mengikuti ajarannya. Jadi seorang Muslim tidak akan menjadi Muslim gitu Mbak ya, kalau dia tidak mengikuti ajaran Yesus. Jadi saya dengar apa maksud dari perkataan Zakir Naik, Dokter Zakir Naik tuh. Kedengeran nggak sih Mbak? Ya, silakan. Nah, dia bilang kalau Yesus itu disunat pada hari ke-8. Habis itu dia bilang orang tidak boleh makan babi dan minum alkohol. Jadi kami semua Muslim disunat disunat juga nih ngikutin kata Yesus, disunat kami ikutin. Tidak makan babi, tidak minum alkohol, kami ikutin semua. Tapi kok kenapa ya kebanyakan orang Kristen, bukan kebanyakan, mungkin hampir 100% tidak ada yang disunat. Sedangkan Yesus itu kan Tuhan, Tuhan memerintahkan dia aja disunat. Kenapa pengikutnya tidak disunat? Dan juga siapa yang menyunat Tuhan Yesus? Manusia atau ada Tuhan lain begitu kan? Itu dari kitab tuh, saya kalau nggak salah saya dengar di Zakir Naik. Dan juga ada nih. Oke, jejak petualang ini Muslim ya? Sudah? Jejak petualang Muslim? Iya, Muslim dia itu. Dari pertanyaannya saja. Ya, dari pertanyaannya kita sudah bisa tebak itu, bukan? Oke, jadi Zakir Naik ini dia asal cuap-cuap aja mengenai Alkitab, tapi sebenarnya dia nggak paham Alkitab ya. Seperti gurunya Ahmad Dedat yang sudah duluan pergi ya. Terus terang, Zakir Naik itu hanya cuap-cuap, tidak paham mengenai Alkitab. Dia bilang seseorang Muslim tidak akan Muslim jika dia tidak mencintai Tuhan Yesus. Ya, seharusnya kalian itu harus mencintai Tuhan Yesus, ya, dan melakukan apa ajaran Tuhan Yesus. Apa ajaran Tuhan Yesus? Seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya supaya dilahirkan dari air dan roh? Percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia telah memberikan darahnya untuk sebagai pengampunan dosamu. Maka kamu harus dibaptis. Itu ajaran Tuhan Yesus ya. Jadi baptis itu dengan air. Air itu melambangkan darah Yesus. Makanya hal yang paling sakral atau yang paling utama ajaran Tuhan Yesus adalah baptis dan perjamuan kudus. Dengan dibaptis artinya kamu percaya dengan mulutmu dan segenap hatimu bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosamu dan darahnya yang suci menyucikan dosa-dosamu ya. Itulah ajaran Tuhan Yesus yang pertama. Yang kedua, perjamuan kudus ya. Supaya kamu mengakui bahwa tubuh dan darah Yesus memberikan kamu hidup yang kekal. Nah, apakah Muslim melakukan ini? Tidak. Jadi mereka tidak pernah mencintai Tuhan Yesus. Karena apa? Ajaran Tuhan Yesus tidak pernah mereka lakukan. Nah, lalu kenapa Yesus sunat? Ya, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus datang inkarnasi ke dunia ya. Dia datang sebagai manusia. Jelas ketika dia hadir di dalam bangsa Yahudi, dia mengikuti semua tradisi Yahudi. Di mana tradisi Yahudi itu ada sunat. Jadi sebagai manusia dia mengikuti ya. Dia disunat pada hari ke-8. Kemudian katanya Kristen tidak disunat. Loh, siapa bilang kami tidak disunat? Kami sunat ya, tapi sunat hati, di mana di perjanjian lama juga sudah ada di situ perintah Tuhan bahwa kita harus sunat hati. Jadi bukan lagi sunat lahiriah. Sunat lahiriah tidak bisa menyelamatkan kamu ya, tetapi sunat hati artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus
bahwa Dia telah memberikan kita kasih karunia kehidupan ya di atas kayu salib. Itulah sunat yang sesungguhnya. Karena kalau kamu disunat secara lahiriah, nggak ada membawa efek apa-apa di dalam dirimu. Tapi kalau kamu sunat hati, artinya kamu berikan hatimu, segenap jiwamu untuk Tuhan Yesus, itulah sunat yang sesungguhnya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, kalian katakan Yesus tidak makan babi. Loh, Tuhan Yesus tidak ada ketika Dia datang ke dunia, Tuhan Yesus menyatakan apa yang masuk ke dalam mulut itu bukan haram, tapi apa yang keluar dari mulutmu itulah yang haram. Contohnya kamu mengatakan orang lain babi, itu haram. Tapi kalau makanan yang masuk ke dalam mulut itu tidak haram, itu kata Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu? Karena Dia telah menggenapi hukum Taurat seremonial, di mana di Imamat 11 ya, di situ memang diperintahkan oleh Tuhan ya bahwa tidak boleh memakan babi hutan, kelinci, unta. Itu semua banyak. Jadi kalian hanya mengutip kata babi, sementara unta, kelinci kalian makan. Berarti kalian nggak ikut ajaran Tuhan Yesus dong kalau gitu. Kalau kalian artikan seperti itu. Jadi itu hukum Taurat ya, yang makan babi, dilarang makan babi, kelinci dan lain sebagainya, itu ada di hukum Taurat secara seremonial. Dan itu sudah digenapi Tuhan Yesus. Jadi Zakir Naik ini asal cuap-cuap, nggak ngerti Alkitab ya. Dan memang sudah dinubuatkan oleh Alkitab akan muncul guru-guru palsu. Tapi tujuannya untuk apa? Menyangkal penebusan karya Kristus di atas kayu salib. Oke, silakan ada tambahan dari teman-teman? Saya tambah dikit aja izin. Jadi sudah sangat jelas yang ini oleh kami. Aku hanya tambahkan ayat aja ya, kebenaran firman Tuhan. Oke, Kitab Taurat Beresit 17 ayat 9, 10 dan 12 aku ambil intinya aja. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Oke, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Pertanyaan saya, apakah Zakir Naik dan Anda adalah keturunan Abraham? Ayat ke-12 yang bukan keturunan Abraham. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang dari salah seorang asing atau budak. Pertanyaan saya, apakah Zakir Naik dan Anda adalah budak-budak dari keturunan Abraham sehingga kalian melakukan sunat? Yang pertama. Yang kedua, Abraham disuruh sunat itu berumur 8 hari. Nah, apakah Zakir Naik dan Anda sunat waktu berumur 8 hari? Nah, yang kedua. Yang ketiga, soal babi sudah dijelaskan oleh kami, jadi tidak perlu tambahkan. Jadi silakan Anda pikir-pikir sendiri. Anda keturunan Abraham yang harus disunat atau Anda adalah budak dari keturunan Abraham? Silakan. Silakan Kamika. Iya, betul sekali ya. Jadi hukum Taurat itu hanya diberikan untuk bangsa Israel, termasuk sunat. Jadi kalau ada di luar Israel tapi ikut sunat, berarti dia budaknya Israel ya. Oke.